Kim Jong-un eksekusi mati pejabat Korea Utara karena beli alat medis murah dari Cina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali mengeksekusi seorang pejabat partai hanya karena membeli alat medis dari Tiongkok dengan harga murah. Kim Jong-un secara pribadi mulai membangun rumah sakit umum Pyongyang pada Maret tahun lalu. Ia menuntut fasilitas itu dibangun hanya dalam waktu 6 bulan seperti yang dikutip dari Daily Mail. Saat tenggat waktu rumah sakit tersebut tidak memiliki peralatan medis dasar. Seorang pejabat mencoba mencari solusi untuk mengisi rumah sakit tersebut dengan peralatan medis. Ia membayar harga tertinggi untuk beberapa peralatan medis buatan Tiongkok yang ternyata bertentangan dengan visi Kim Jong-un untuk rumah sakit. Kim menginginkan fasilitas itu dilengkapi dengan peralatan medis dari Eropa, menurut surat kabar Daily NK Korea Selatan. Kim Jong-un yang menghabiskan sebagian masa kecilnya di Swiss dilaporkan percaya peralatan buatan Eropa memiliki kualitas terbaik. Oleh karena itu, partai mengalokasikan anggaran yang besar untuk melengkapi rumah sakit tersebut sesuai dengan keinginannya. Tetapi para pejabat tersebut kesulitan membeli peralatan medis dari Korea Utara lantaran sanksi Eropa terhadap Korea Utara, sekaligus karena masalah pandemi yang sangat sulit membawa barang-barang tersebut ke negara netral ketiga. Sehingga sebuah rencana alternatif dibuat untuk menggunakan peralatan Tiongkok sebagai gantinya. Namun, kontrak pembelian terlanjur ditandatangani sebelum Kim Jong-un dapat menyetujui perubahan tersebut. Hal itulah yang membuat Kim Jong-un marah besar. Pria yang dikutuk adalah wakil direktur di Kementerian Luar Negeri yang berusia awal 50-an dan bertanggung jawab untuk mengimpor dan mengekspor, lapor Daily NK. Tidak hanya itu, seorang eksekutif di Kementerian Kesehatan juga diberhentikan, kata surat kabar itu. Ini bukan pertama kalinya Kim Jong-un mengeksekusi pejabatnya sendiri. Sebelumnya beberapa pejabat lain juga sempat dieksekusi hanya karena gagal menyediakan fasilitas sekolah online. Kim Jong-un ngamuk, Korea Utara tembak rudal ke Laut Jepang. Korea Utara dilaporkan kembali menembakkan rudal ke laut Kamis 25 Maret 2021 pagi. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan atau Korsel menyebut rudal diluncurkan ke Laut Jepang atau Laut Timur di Korea. Melansir AFP, tidak ada rincian lebih lanjut soal jenis perangkat atau berapa banyak yang ditembakkan secara total. Insiden ini terjadi setelah Pyongyang menembakkan 2 rudal non-balistik jarak pendek ke arah barat menuju Cina akhir pekan lalu. Ini menyusul kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat untuk membahas keamanan aliansi dan keamanan di Asia, di mana Korea Utara disebut sebagai ancaman. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengunjungi Jepang dan juga Korea Selatan pekan lalu. Hal senada juga dikabarkan Jepang. Reuters menulis sepanjang pantai negara Sakura memperingatkan kapal agar tidak mendekati benda yang jatuh yang diduga rudal balistik. Korea Utara yang memiliki senjata nuklir dilarang mengembangkan rudal balistik berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi negeri Kim Jong-un telah membuat kemajuan pesat menguji rudal yang mampu mencapai seluruh benua Amerika Serikat saat ketegangan meningkat pada tahun 2017 lalu. Pekan lalu, Korea Utara sempat melontarkan ancaman ke Amerika Serikat dan Presiden Joe Biden. Korea Utara juga kemarin marah besar ke Eropa. Hal ini terjadi setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi ke sejumlah negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau HAM termasuk Korea Utara, China, dan juga Rusia. Sementara itu, koruptor di Korea Utara ditembak mati depan umum, anak diasingkan ke desa dan harta disita negara. Seorang manajer pemerintahan Korea Utara yang melakukan korupsi dieksekusi mati hingga keluarganya diasingkan. Orang itu menjabat sebagai manajer kantor kehutanan di Provinsi Chagang menurut laporan Daily NK pada Rabu 23 Maret 2021.
Manajer itu dieksekusi di depan umum atas tuduhan penyelundupan sejumlah besar pohon ke Cina selama 5 tahun terakhir untuk memperkaya diri sendiri. Pejabat yang dilabeli sebagai koruptor itu dilaporkan dijatuhi hukuman berat karena melanggar perintah pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Pada 19 Maret lalu, seorang sumber mengatakan kepada Daily NK bahwa menurut pengumuman oleh kantor kehutanan Kabupaten Chosan, manajer kantor kehutanan keluarga mereka dan pejabat dari pemerintah kabupaten dan provinsi menghadiri eksekusi seorang pria berusia 50-an bernama Kang. Dia adalah manajer dari kantor kehutanan setempat, jelas sumber itu. Menurut sumber, awal mula eksekusi ini karena Kongres Partai ke-8 mengungkap skandal korupsi Kang. Setelah itu, kantor kejaksaan provinsi meluncurkan pemeriksaan ke kantor kehutanan Chosan. Diketahui kantor kehutanan Chosan bertugas menghasilkan kayu untuk mendukung pertambangan di tambang batubara Jigdong di Sucheon, Provinsi Pyongan Selatan. Namun ternyata hasil pemeriksaan mengungkap dinas ini bahkan gagal memenuhi 50% dari targetnya. Sebanyak 7 orang dari Departemen Inspeksi Ekonomi Kantor Kejaksaan Provinsi menemukan Kang mengirim kayu ke perbatasan Wiwon. Kayu-kayu itu kemudian diselundupkan ke Cina dan hal ini telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. Kang menggunakan uang hasil korupsi itu untuk menyekolahkan ketiga anaknya di universitas bergengsi di Pyongyang. Dia juga membeli apartemen mewah senilai $100.000 Amerika atau sekitar 1,4 miliar di kota agar bisa tinggal di sana. Alhasil Kang ditahan Kejaksaan Provinsi dengan tuduhan penyelundupan kayu untuk keuntungan pribadi dan tidak memenuhi rencana ekonomi rakyat. Namun tuduhan terhadap Kang tidak cukup sampai di situ saja. Kejaksaan juga mendakwa Kang atas kejahatan yang lebih fatal, yakni melanggar perintah dari Kim Jong-un. Pada 2015, Kim Jong-un mendeklarasikan dimulainya pertemuan restorasi hutan. Dia memberikan perintah untuk menanam 10 pohon untuk 1 pohon yang ditebang. Kang dikritik karena melanggar perintah pemimpin tertinggi. Apalagi dia menebang pohon dalam jumlah yang banyak tanpa menanam kembali sehingga tanah di hutan itu gandus. Otoritas Korea Utara menganggap Kang melakukan pelanggaran serius karena mengkhianati Kim Jong-un. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengeksekusi Kang secara terbuka untuk dijadikan contoh kepada pejabat lain di provinsi tersebut termasuk yang ada di kantor kehutanan. Kementerian Jaminan Sosial Provinsi melakukan eksekusi publik dengan penembakan 30 butir peluru tanpa ampun ke Kang, kata sumber itu. Mereka melakukannya untuk memancing lebih banyak ketakutan di antara orang-orang. Setelah kantor kejaksaan menangkap suaminya, istri Kang bunuh diri. Ketiga anak mereka diasingkan dari Pyongyang dan ditempatkan di pertanian terpisah di Docheon, Provinsi Pyongyang Selatan. Nahasnya, kedua anak laki-laki yang digugat cerai oleh istri mereka sebelum berangkat ke pengasingan. Namun putri Kang dilaporkan ditemani oleh suaminya setelah pria itu berjanji tidak akan menceraikannya. Penduduk setempat mengatakan bahwa beruntung kantor kejaksaan tidak mengirim mereka ke kamp penjara politik, kata sumber itu. Masih menurut penuturan sumber, semua aset Kang juga telah disita negara.